Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita kembali mencoba menjawab ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi atau admin Konseling Islam. Dalam hal ini insya Allah 3 pertanyaan yang tidak terlalu panjang, yang insya Allah kita akan mencoba menjawab sesuai dengan pertanyaan yang ada disampaikan kepada kita dengan ilmu yang ada pada kami, mengikuti keterangan dari para ulama insya Allah ta'ala yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama, sang penanya mengatakan, bismillah, istri saya pernah hamil beberapa kali dan ada 2 kali hamil yang umur kehamilannya sampai 6 bulan dan 7 bulan. Maknanya di usia 6 bulan dan 7 bulan gugur, sehingga tidak selamat. Pertanyaannya, apakah itu termasuk anak? Termasuk anak sudah punya anak? Dan apa itu termasuk anak kami? Apa bisa membantu orang tuanya di akhirat nanti? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bahwa kita kembali kepada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan bahwa penciptaan seseorang di antara kamu dikumpulkan di dalam perut sang ibu 40 hari dalam keadaan nutfah, yaitu dalam keadaan nutfah atau sperma. Kemudian 40 hari berikutnya dia dalam keadaan sebagai alaqah, segumpal darah, dan 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah, segumpal daging atau sekerat daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus ke dalam rahim, lalu Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk meniupkan roh ke dalam janin yang sudah membentuk manusia, yaitu di usia 121 hari. Dan disitulah kemudian Allah perintahkan fa'amara bikatbi arba'in, memerintahkan untuk menulis 4 hal: bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun. yakni disuruh menuliskan rezekinya, kemudian ajalnya, dan juga disuruh menuliskan tentang amal perbuatannya dan nasibnya, ia sengsara, celaka atau bahagia. Kemudian dalam hadis ini dengan tegas dijadikan dalil oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini di dalam syarah hadis Arba'in Nawawi. Beliau mengatakan bahwa anak yang ia mencapai usia 121 hari, maka dia sudah menjadi makhluk. Sehingga seseorang wanita yang keguguran anaknya di kehamilan di atas 121 hari, maka ia keguguran anak yang sudah bernyawa, maka diperlakukan sebagaimana bayi yang lahir dalam keadaan meninggal dunia, karena dia sudah menjadi makhluk dan patut untuk diberi nama. Itu yang pertama. Dan kondisi pendarahannya pun terhitung sebagai nifas. Adapun seorang ibu yang hamil yang keguguran di usia di bawah 120 hari, di bawah 121 hari, yaitu 120 hari ke bawah, maka ia dianggap sebagai istihadah, darah yang keluar istihadah.
dan yang meninggal itu atau yang gugur itu bukan janin, masih yakni dalam bentuk bukan janin, masih janin tapi belum bentuk manusia, belum tersebut manusia, sehingga ia tidak diperlakukan sebagaimana manusia, hanya dibungkus kemudian dikuburkan. Sedangkan kalau janin maka dia dimandikan kemudian dikafani kemudian dikuburkan. Itu perbedaannya. Dan demikian pula kondisi anak yang terlahir, ia sudah sebagai manusia yang sudah ditiupkan ruhnya, apalagi yang berusia 6 bulan atau 7 bulan, maka dia adalah sebagai anak. Dan anak ini yang kelak insyaallah ta'ala berdasarkan riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwa seorang yang meninggal dunia, yakni seorang yang dia memiliki anak kemudian meninggal dunia, perempuan 1 atau 2 atau 3, maka kelak itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Sebagaimana juga ada riwayat-riwayat lain dari Nabi SAW bahwa ada seorang anak yang tidak mau masuk surga, sehingga dia yakni masuk surga bersama kedua orang tuanya. Dan juga disebutkan bahwa ada riwayat yang menyebutkan bahwa anak ia menarik orang tuanya, ibunya terutama, yaitu dengan tali pusarnya ke dalam surga. Hadis-hadis ini menjadikan dalil insyaallah ta'ala dan biidnillah bahwa anak yang meninggal di usia sudah menjadi hamba, sudah menjadi makhluk, menjadi manusia, sudah menjadi khalqan akhar, sudah menjadi makhluk yang baru yang lain, maka baginya yakni kedudukan seperti manusia lainnya, dan kelak ia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya biidnillah ta'ala. Maka ini juga menjawab pertanyaan yang kedua, yakni apakah janin yang gugur di bawah usia 4 bulan kandungan itu juga menjadi anak? Maka jawabannya ia tidak menjadi anak, karena ia belum berusia 4 bulan atau 121 hari. Karena peniupan roh ada di usia 121 hari, yang di hari itu ditentukan jenisnya laki atau perempuan, di jenis ditentukan rezekinya, amal perbuatannya, dan nasibnya. Maka sebelum itu maka ia belum menjadi apa-apa. Hadza wallahu ta'ala alam. Maka ia adalah satu ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang bila hamba menerima ujian ini dengan sabar, dia menerima dengan ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dan akan memberikan pahala pada musibah yang ditimpakannya. Oleh karena itu orang yang diuji dengan berbagai cobaan dan musibah, maka hendaknya dia ihtisab, bersabar dan berihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ujian cobaan yang menimpa dirinya. Seperti diantaranya berdoa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berilah hamba pada musibah yang menimpa pada diri hamba, dan yakni berilah hamba ganti yang lebih baik daripadanya. Wa insyaallah Allah tabaraka wa taala akan memberikan ganti padanya. Demikian itu. Jadi tidak ada kesia-siaan pada seorang wanita ibu yang ia telah mengandung, baik itu 2 bulan, 3 bulan, yang belum sampai kepada usia janin ditiupkan ruhnya, kemudian keguguran. Itu bagian dari cobaan dan ujian yang seseorang diperintah untuk bersabar dan ridha, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti yang besar pada setiap ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Karena sungguhnya inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala yang akan diterima oleh seseorang mengikuti besarnya ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Maka dengan demikian pertanyaan pertama dan kedua telah terjawab insyaallah taala. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu apakah dengan kita tawakal rezeki akan datang sendiri? Apa makna usaha maksimal itu dalam bekerja? Oh, ini baik, pertanyaan pertama. Ada pertanyaan rinci yang mungkin perlu saya jawab secara ringkas. Apakah anak yang gugur itu termasuk bahwa dia sudah punya anak? Ya.
bahwa dia sudah memiliki anak, karena ketika anak itu meninggal di usia sudah berumur, artinya berumur ditiup ruhnya, maka dia sudah memiliki anak. Dan apakah itu termasuk anak kami? Betul, ia menjadi anak kedua orang tuanya yang melahirkan, yaitu ibunya yang melahirkan dan ayahnya yang menjadi sebab lahirnya dia. Dan insya Allah dia akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti biidnillahi ta'ala. Baik, kemudian pertanyaan ketiga di sini tadi, apakah dengan kita tawakal rezeki akan datang sendiri? Apa makna usaha maksimal itu dalam bekerja? Kemudian apa bekerja harus sesuai dengan minat kita sendiri? Apakah dikatakan malas ketika kita tidak mau bekerja karena tidak sesuai dengan minat kita? Bagaimana pengertian rezeki itu? Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga terlintas pada banyak orang di dalam kehidupan yang begitu pelik dan sulit ini. Yang semua ini sebenarnya kembali kepada sikap kita terhadap iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, apakah dengan kita tawakal rezeki akan datang sendiri? Bahwa rezeki akan datang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, bahkan baik rezeki itu dicari atau tidak dicari. Akan tetapi bahwa mencari rezeki itu bagian dari yang wajib, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari rezeki. Maka orang yang berpangku tangan tanpa berusaha mencari rezeki, dia berdosa. Karena Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadli. Apabila telah dilaksanakan yakni salat Jumat, maka fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadli, dan carilah karunia Allah di dunia ini, di bumi ini. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita, wabtaghi, memerintahkan kita untuk mencari akhirat, tapi melarang kita melupakan dunia kita. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan raihlah, carilah segala apa yang telah Allah berikan kepadamu dari kehidupan akhiratmu, yakni surga dan segala kenikmatannya, yaitu dengan beramal soleh, dengan beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, beritiba kepada Nabi SAW, beribadah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Ini termasuk bagian ibtigha, mencari yakni apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk akhirat kita. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari kehidupan di akhirat, dari kehidupan di kampung akhirat nanti. Namun Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu lupa terhadap bagianmu di dunia. Jadi kewajiban kita mencari rezeki di dunia ini adalah dalam rangka menunaikan perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengaturkan rezeki kita sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang telah Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfudnya. Jadi bertawakal itu harus dibarengi dengan upaya dan usaha. Karena Nabi SAW sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu khimason wa taruh bitana." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang ia keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan ia pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang, perut penuh. Di sini diterangkan oleh para ulama bahwa keluarnya burung ini dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut kenyang, menunjukkan bahwa burung pun ia tidak berpangku tangan di tempat sarangnya, kemudian makanan dan rezeki itu datang kepadanya. Namun dia keluar dan mencari makanan untuk dirinya dan anaknya,
sampai kemudian Allah berikan karunia rezeki itu. Dan dalam bait syairnya juga diungkapkan, menurut sebagian itu adalah bait syairnya Imam Syafi'i. Beliau rahimahullah mengatakan, alaika bitaqwallah in kunta ghafilan wa ya'tika bil arzak min haitsu la tadri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lengah dan lalai. Niscaya akan Allah datangkan rezeki kepadamu dari arah yang tidak kamu sangka-sangka. Bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri merupakan bagian dari usaha, dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan usaha. Bentuk usahanya adalah bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi larangan-larangannya. Dan termasuk di situ adalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Karena itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya tolabul halali wajibun, mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib. Maka bertawakal itu harus dibarengi dengan usaha. Sedangkan hasil maka itu yang akan ditentukan oleh Allah sesuai dengan takdir yang Allah telah tetapkan bagi hambanya. Dan sungguhnya seseorang yang bekerja dan mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan niat untuk mencari ridha Allah dan untuk menopang aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan pada rezeki yang diberikannya. Dan itu adalah diawali dengan takwa tadi. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya dan akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan juga Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Makna bertawakal di sini yaitu kita berusaha sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita beristi'anah kepada Allah dan tidak berpatah hati. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguhlah kamu dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu, baik agamamu, duniamu maupun akhiratmu. Wasta'in billah, dan dibarengi, disertai dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah sebagai wujud tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal. Wala ta'jizan, dan tidak kita dilarang untuk bersikap patah hati, bersikap mudah lemah hati, pesimis, kemudian bersikap malas. Itu termasuk wala ta'jizan. Kita dilarang. Orang-orang yang bermalas-malas di dalam berusaha mencari rezeki, maka dia telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dinamakan ia bertawakal. Bahkan wa in asabahu syai'un, maka apabila dia ditimpa oleh sesuatu yang ia tidak disukai, yang tidak ia sukai, fala takul law anni fa'altu kada lakana kada. Tidak boleh dia mengatakan seandainya pasti begini, kalau seandainya saya buat begini pasti begini. Tidak boleh. Akan tapi kita diperintahkan untuk mengatakan walakin qulu qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan Allah perbuat. Atau sebagian ulama membacanya qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah. Mubtada'nya mahdhuf, yaitu ismul isyarah hadza qadarullah. Ini muqaddar pada mubtada'nya, muqaddar hadza qadarullah, inilah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang akan Allah lakukan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita makna tawakal kepada Allah, yaitu diawali dengan usaha, keinginan untuk meraih kebaikan bagi diri kita, baik untuk agama kita, untuk dunia kita maupun akhirat kita, yang dibarengi dengan isti'anah billah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza sa'altallaha fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah semata, dan bila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa beristi'anah kepada Allah merupakan bagian
bagian dari usaha itu sendiri, dan juga dalam bentuk tawakal kita kepada Allah. Kemudian wala ta'jizan, dan tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah dengan bersikap bermalas-malasan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarangnya demikian. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu juga mencela seseorang yang duduk di dalam masjid yang hanya berdoa meminta diturunkan rizki kepadanya atau diberikan rizki kepadanya dengan mengatakan innas sama la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Sungguhnya langit tidak akan menurunkan hujan, yaitu berupa hujan emas ataupun perak. Maknanya seorang itu harus berusaha untuk meraih apa yang sudah Allah siapkan untuk diri hamba. Maka di sini maknanya orang dalam bertawakal harus dibarengi dengan usaha. Seseorang ketika dia tidak berusaha, maka dia berdosa. Meskipun rezekinya akan datang, meskipun rezekinya tetap akan datang. Namun orang yang dia punya kemampuan dan dia punya kesempatan dan ada jalan, namun tidak mau berusaha, maka dia telah berdosa dan dia tidak dikatakan bertawakal. Itu namanya tawakul, bukan tawakkul. Ada tawakul itu artinya bertawakal, ada tawakul itu maknanya dia putus asa, semacam putus asa, berserah diri yang dibarengi dengan keputusasaan. Apa makna usaha maksimal itu dalam bekerja? Usaha maksimal dalam bekerja yaitu melakukan apa saja yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan. Bahkan seorang sahabat Nabi, ia hanya diberi modal dengan kampak ataupun kampak untuk mencari kayu bakar dan untuk menghidupi diri dan keluarganya. Maknanya tidak harus pada pekerjaan tertentu. Apalagi yang disebutkan di sini yaitu apakah bekerja itu harus sesuai dengan minat kita sendiri? Tidak. Bahwa sungguhnya seseorang banyak menginginkan hal-hal yang lebih baik untuk dirinya, namun tidak setiap apa yang menjadi harapan dan keinginannya akan terwujud. Bahkan sebaliknya, manusia itu lebih sering mendapatkan apa yang bukan menjadi harapan dan keinginannya. Seseorang itu bekerja bukan yang sesuai dengan minatnya. Memang itu yang dicari, yang idealnya. Akan tetapi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, namun sungguhnya pada apa yang tidak kamu sukai itu terdapat kebaikan bagi dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, namun sungguhnya apa yang kamu sukai itu buruk, jelek buat diri kamu. Allah yang mengetahui tentang apa yang maslahat bagimu dan kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi kita, apa yang menjadi hajat. Oleh karenanya kita lebih sering dituntut untuk beristikharah di dalam memilih apa yang hendak kita lakukan, yakni dengan meminta pertimbangan dan meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipilihkan yang Allah ridhoi, yang akan memberikan kebaikan bagi kita. Dan itulah keharusan bagi seorang muslim untuk optimis dalam hidupnya dan senantiasa berusaha, bekerja dan tidak bergantung kepada nasib. Karena orang yang seperti itu akan lemah dan dia mudah menjadi sasaran syaitan, sehingga dia akan banyak terjatuh kepada suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap bahwa doanya tidak pernah dikabulkan oleh Allah, atau segala hal yang itu semua justru akan merusak imannya. Dan itu ada kefatalan yang lebih besar dibandingkan orang yang ia mungkin bekerja dengan sesuatu yang menyapu jalanan, kemudian dia digaji dari usaha itu lebih baik. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bekerja dan mendapatkan penghasilan dari keringatnya sendiri, seperti Allah mencintai keluarga Nabi Daud alaihissalam yang bekerja dengan tangannya sendiri. Kemudian ada di sini yang ditanyakan juga, apakah dikatakan malas ketika kita tidak mau bekerja karena tidak sesuai dengan minat kita? Ya, bahkan itu suatu suudon,
sikap prasangka buruk kepada Allah yang tercela, dan bahkan itu jalan atau perilaku daripada kaum munafikin yang mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah. Kita harus optimis dan harus husnudzon kepada Allah. Kita bekerja apa yang bisa kita lakukan dengan kita berpasrah diri kepada Allah, memohon petunjuk kepada Allah dan tidak bergantung kepada manusia. Apalagi kemudian rezekinya ia harapkan dari manusia, bukan dari Allah. Dan orang yang ia berharap rezekinya datang dari Allah, tentu dia akan berusaha bekerja mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pengertian rezeki itu? Rezeki itu adalah yakni segala apa yang dibutuhkan oleh manusia dari kebaikan-kebaikan. Umur itu rezeki, nafas itu rezeki, kesehatan itu rezeki. Kesehatan itu juga meliputi banyak hal. Kesehatan pada mata kita, kesehatan pada telinga kita, kesehatan pada hidung kita sehingga kita bisa menghirup udara, kesehatan pada mulut kita sehingga kita bisa berbicara dengan baik, kesehatan pada mulut kita, pernafasan kita sehingga kita bisa bernafas dengan baik, kesehatan pada tubuh kita. Itu semua karunia rezeki yang tak ternilai. Bahkan rezeki yang sedikit, namun bila itu disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik, ia bisa mendatangkan keberkahan yang banyak. Sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hidup dengan rezeki yang sedikit pada banyak keadaan, namun beliau selalu merasakan kebahagiaan dan berlimpahnya harta bukan menjadi ukuran kebahagiaan seseorang. Justru kebahagiaan seseorang itu juga merupakan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia rezeki kepada Nabi dan orang-orang yang beriman, yaitu ketentraman hati, ketenangan batin, dan ketaatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua juga rezeki. Maka rezeki segala yang memberikan manfaat, dan rezeki ada yang juga menjadikan kejelekan bagi diri seorang ketika dia yakni tidak memanfaatkannya di jalan kebaikan dan kebenaran, yang akibatnya rezeki itu bisa menjadikan madarat bagi dirinya. Seperti orang yang dilimpahi rezeki harta yang berlimpah namun tidak dia gunakan di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah, justru akan menghantarkannya kepada murka Allah. Wal'iyadu billah. Anak yang soleh itu rezeki. Kemudian umur yang bermanfaat itu juga rezeki. Orang kemudian mudah belajar agama itu rezeki. Betapa luasnya rezeki itu sesungguhnya. Dan rezeki itu bukan hanya apa yang dipahami sebagai materi ataupun harta belaka. Hada wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang salah hanya dari diri saya sendiri, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekeliruan dan kesalahan, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terbebaskan dari segala kesalahan yang ada pada saya. Hadza minni wal afu minkum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.